Nah ini kalau siasat wartawan dulu, padahal tadi kan bertugas sabar, tunggu. Jadi malah masuk spesifikasi apa yang mau dijadiin gitu. Ini saya ngerti lah, adik-adik ini kan maunya dapat berita apa tuh namanya, headline, berita utama untuk nah gitu. Tapi udah nanya belum sama redaksinya, kalau dapat kayak begituan dapat ampo apa enggak? Bedanya lah orang dapat berita keren. Loh segini banyak masa dia sendiri, kalau saya bisikin nanti yang lain ngamuk. Sabar. Jadi ini apa ini? Orang yang disebut kok cuma satu ya. Tadi kan saya bilang ini kereta saya ini sudah banyak yang mau naik, jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini berapa tuh? 10 apa pion. Ya nanti kan cuma ngerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Buktinya aja, ayo sebelum Pak Ganjar saya umumkan kan masing-masing pokoknya kayaknya ini satu sama bilang ini gimana sih ya, tolong dong ini kalau ini boleh dong saya kritisi yang namanya apa namanya itu survei. Saya ini dulu belajar statistik loh, jelek-jelek. Jadi saya tahu loh sebenarnya beneran survei apa enggak gitu loh. Iya loh, terus 1, 2 itu apa ya gratisan ya, nah di survei dulu. Kok kayaknya ya enggak ya, karena dia survei yang gratis. Jadi tolong deh buat pembelajaran pada masyarakat Indonesia, pasti ini nggak mau masuk deh kata-kata saya ini. Ayo Mona, tanggung jawab suruh mereka masukin. Lo ya dong, supaya apa? Kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu loh, jangan terus sepertinya. Jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu. Ada yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat. Itu yang saya sering kali nggak setuju loh, gitu. Dukungan PSI terhadap Ganjar asalnya itu melalui mekanisme rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini untuk ngecek apa amanah dari konstituen atau pemilih PSI, siapa yang mau didukung. Karena menurut kami harusnya soal mendukung itu bukan keputusan segelintir orang di partai politik, harusnya ditanya kepada pemilihnya. Jadi kemarin itu memang hasil jadi pendapat sejak Februari sampai akhir 2022 yang diinginkan oleh masyarakat adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi jikalau memang ada perubahan situasi di mana menurut masyarakat PSI harus merubah dukungan, ya berarti bisa kita evaluasi. Jadi tidak menutup kemungkinan dukungan itu kita evaluasi kembali, tapi mekanismenya harus melalui rembuk rakyat lagi gitu. Jadi jejak pendapat lagi. Jadi kita siap untuk melakukan evaluasi dan juga kami tentunya ingin agar siapapun yang terpilih nanti akan tetap bisa melanjutkan legacy baik yang telah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Berarti kalau misalnya nanti melalui forum rembuk rakyat gitu, misalnya Pak Ganjar sudah tidak dipilih lagi oleh masyarakat, apakah PSI akan mengubah deklarasinya sebagai capres? Bisa saja. Jadi ini mekanisme sedang kita bicarakan ya Mbak ya, karena waktu kan juga sudah mepet nih. Waktu itu kan kita buat 1 tahun. Dari awal 2002 sampai akhir 2022. Sekarang kan waktunya sudah tinggal berapa nih? Kurang dari 300 hari bahkan. Jadi kita akan cek dengan mekanisme apakah itu mekanisme yang disingkat, dan juga tentu kita akan koordinasi juga dengan dalam hal ini Pak Jokowi ya sebagai
teladan kami dalam menjalankan politik di Indonesia. Elektabilitas Ganjar Pranowo semakin merosot karena hal ini masyarakat belum bisa lupa. Dikutip dari Suara Cianjur, dalam sebuah survei lembaga survei nasional LSN, Direktur Eksekutif Gema Nusantara Bakri menyatakan bahwa meskipun beberapa pengamat telah memprediksi kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo setelah dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, namun hal tersebut tidak terbukti dalam hasil survei LSN terbaru. Elektabilitas Ganjar tetap terbenam dan makin jauh tertinggal dari Prabowo, menyusul pernyataan kontroversialnya yang menolak kehadiran timnas Israel dan berbuntut dibatalkannya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20. Kata Gema, lembaga survei nasional LSN mengumumkan hasil survei terbarunya bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo masih terbenam dan semakin jauh tertinggal dari Prabowo. Hal ini diakibatkan oleh pernyataan kontroversial Ganjar yang menolak kehadiran timnas Israel dan berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakri mengatakan bahwa walaupun orang Indonesia dikenal sebagai bangsa pelupa, publik kelihatannya sulit memaafkan kesalahan Ganjar dan merebut kembali dukungan publik tidak akan mudah. Batalnya Piala Dunia U20 juga berpengaruh pada elektabilitas PDI Perjuangan dengan hanya 17,6% responden yang mengaku akan memilih partai tersebut jika pemilu dilaksanakan saat ini, yang merupakan penurunan sekitar 5% dari survei sebelumnya. Publik telah memberikan hukuman elektoral kepada PDI Perjuangan yang dinilai menjadi provokator gagalnya perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Meskipun publik kecewa terhadap Ganjar Pranowo, posisi Prabowo Subianto terus meningkat. Hal ini terbukti dari sinyal dukungan yang semakin jelas dari Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Prabowo, yang memperkuat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari elemen-elemen pendukung Jokowi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Prabowo dipandang sebagai sosok negarawan yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi. Dalam survei LSN, ketika responden ditanyakan siapa yang paling layak menjadi pengganti Presiden Jokowi, nama Prabowo paling banyak disebut oleh publik. Sebanyak 21,7% menyebut nama Prabowo, sedangkan masing-masing hanya sekitar 12% yang menyebut nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ungkapnya, hasil survei LSN menunjukkan bahwa semakin banyak publik yang menganggap Muhaimin Iskandar sebagai sosok yang layak menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pada survei sebelumnya, tingkat keterpilihan Muhaimin sebagai cawapres masih di bawah 1%, tetapi sekarang mencapai 9,4%. Ada juga dua nama lain yang dianggap publik cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo, yaitu Mahfud MD dan Gibran Raka Buming Raka. Mahfud MD mendapatkan dukungan sebanyak 10,2% responden, sedangkan Gibran dipilih oleh 9,8% responden. Selain itu, survei LSN juga menunjukkan bahwa Partai Gerindra semakin kuat sebagai partai papan atas, sementara keterpilihan PDI Perjuangan menurun dalam survei kali ini. Hampir pasti Partai Gerindra akan menjadi runner-up pemilu 2024 dan bukan tidak mungkin makin mengancam dominasi PDI Perjuangan jika partai besutan Megawati itu terus mendapatkan sentimen negatif dari publik luas. Dalam temuan survei LSN terbaru terdapat fenomena menarik, yaitu meningkatnya elektabilitas Partai Perindo yang saat ini masih non-parlemen. Apabila pemilu dilakukan saat ini, sebanyak 5,1% responden menyatakan akan memilih Partai Perindo. Dengan elektabilitas mengungguli sejumlah partai parlemen seperti PAN dan P3, hampir pasti Partai Perindo akan lolos ke Senayan dan kelihatannya akan menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang berhasil menembus parliamentary threshold sebesar 4%, ujarnya.